serang lalat buah ya, ini mungkin kita masih bisa santai ya, kita nggak terlalu sibuk di pencegahan atau penanganan pada lalat buah. Tapi kalau dari lingkungan sekitar udah ekstrim, artinya di lingkungan sekitar tanaman kita ini sudah banyak tanaman yang nggak terurus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini mungkin saya akan sedikit berbagi pengalaman ya seputar lalat buah ya. Mungkin nanti kita akan berbicara tentang mohon maaf lur, ada batuk. Berbicara tentang pencegahan maupun penanganan ya. Karena kan memang sama-sama kita ketahui serangan lalat buah ini cukup merugikan petani lah, terutama tanaman-tanaman seperti cabai, tomat, dan mungkin tanaman-tanaman sayuran lainnya lah ya. Mungkin langkah pertama yang harus kita pahami dulu adalah kita mungkin ini ya, memahami area sekitar lingkungan tempat kita bertanam ya. Ini nanti mungkin akan mempengaruhi dari cara penanganannya ya. Mungkin bisa kita melakukan penanganan dengan cara yang santai ataupun melakukan dengan penanganan yang agak serius ya. Kalau lingkungan sekitar itu masih aman, artinya di sini lingkungan sekitar itu nggak ada tanaman yang sudah terjangkit dari serangan lalat buah ya. Ini mungkin kita masih bisa santai ya, kita nggak terlalu sibuk di pencegahan atau penanganan pada lalat buah. Tapi kalau udah lingkungan sekitar udah ekstrim, artinya di lingkungan sekitar tanaman kita ini sudah banyak tanaman yang nggak terurus ya, yang udah jarang dispray, yang udah jarang dikasih pestisida, karena mungkin tanaman udah tua, itu kan sudah jadi sarang dari lalat buah ya. Nah ini yang kita harus perlu ekstrim, perlu ekstra lah dalam penjagaan ya. Kalau itu jalur apa ya, mohon maaf ini soalnya naik orang itu rasanya dia gitu. Nah mungkin yang pertama itu ya, kita melihat lingkungan sekitar. Dan yang kedua mungkin kita ini ya, kadang teman-teman kan berbicara ada yang suruh gantung ini gantung itu, tapi mungkin itu kurang bagus sih. Kalau menurutku pribadi ya, lalat buah itu datang ketika tanaman tidak bau pestisida. Artinya begini ya, tanaman itu jarang disemprot atau jarang dilakukan penyepraian menggunakan pestisida, entah itu buat trip, entah itu buat tungo, dan mungkin dan lain sebagainya ya. Pengalamanku sih kalau tanaman itu ya minimal kita melakukan spray rutin 5 hari sekali lah minimal ya, intervalnya itu insya Allah aman lur. Maunya selama saya nanam cabai pun itu nggak pernah maunya spray sampai dengan interval yang dekat, misal 3 hari 2 hari sekali, itu nggak pernah. Aku selalu mungkin 5 hari sekali, tapi itu rutin dan mungkin disiplin ya. Artinya mungkin kalau 5 hari sekali kita nggak punya alasan lah, pokoknya 5 hari sekali harus semprot. Itu kan tanaman selalu ada ada bau-bau dari pestisida ya. Itu mungkin lalat buah itu nggak akan masuk, kalaupun masuk itu mungkin nggak seberapa lah ya. Dan mungkin setelah ini kita berbicara tentang obat khusus yang biasa saya pakai untuk lalat buah ya. Mungkin aku nggak pernah sih pakai obat-obat khusus ya, mungkin langsung sebut merek aja ya. Kalau aku itu obatnya memang simpel-simpel ya, nggak terlalu mahal lur. Nggak pernah cari obat-obat yang harganya sampai 200-an ribu, itu nggak pernah. Kalau aku pribadi ini yang khusus memang aku gunakan untuk lalat buah itu mungkin yang satu ada aku pakai Kurakron ya, dia kan mempunyai bau yang menyengat. Jadi gini lur, mungkin lalat buah itu untuk dibunuh ya, untuk dibunuh mungkin kalau aku pribadi itu mungkin agak susah. Karena sekarang mungkin teman-teman ya bilang, wah ini diserang lalat buah, tapi kan jarang melihat lalatnya di mana, ini disemprot apa kenapa enggak, jarang kan. Jadi mungkin lebih tepatnya ini ya mengusir aja lah ya, mengusir. Kalau aku pribadi itu ya spray rutin lah 5 hari sekali. Dan untuk kalau mungkin yang memang aku tujuan untuk mengusir lalat buah itu biasanya aku pakai Kurakron sama, mohon maaf lur, ini yang kedua ini mungkin keluar dari teori ya. Ini kan memang yang kedua ini namanya ini Raiden, dia memang kalau dalam kemasan itu ditulis khusus untuk
ulat-ulatan ya, tapi di sini aku pakai dan alhamdulillah memang itu ya lumayan efisien lah. Yang pertama Kurakron, yang kedua ini apa namanya, Raiden. Terus untuk waktunya ya teman-teman ya, di samping kita melakukan interval penyemprotan 5 hari sekali secara rutin, kalau aku mungkin kalau kadang udah terlihat kan banyak ada serangan lalat buah, itu biasanya kan cabenya jatuh terus ada titik itu. Nah itu biasanya kalau udah melihat ada serangan yang lumayan mungkin agak banyak, itu biasanya aku melakukan penyemprotan pada setelah maghrib waktunya lur. Karena aku dulu pernah punya ini ya, apa, pernah ngamati itu kan, aku penasaran lalat buah kayak apa sih bentuknya, aku nggak pernah lihat. Nah aku iseng itu bawa senter di waktu jam setengah 7 malam itu selepas maghrib ke sawah, itu apa, banyak lalat buah yang bersarang di ini, di daun cabai. Oh jadi mungkin kalau persepsiku ya mungkin ini lalat buah ada pada lokasi ini mungkin pada waktu malam hari ya. Melihat dari kondisi tersebut aku memang itu ya iseng aja, maunya iseng nyoba. Yang nggak ada teorinya sih, nggak ada teorinya kalau nyemprot malam untuk lalat buah ini, nggak ada. Ini cuma pengalaman pribadi aja ya. Itu aku semprot jam setengah 7 selepas maghrib lah itu, dan lumayan ini lur apa, lumayan efisien lah dalam mengendalikan. Jadi nggak pernah jadi terserang sampai yang ugal-ugalan sampai banyak ya rontok, itu enggak. Jadi yang pertama tadi mungkin kita semprot rutin ya, pestisida 5 hari sekali, dan yang kedua kita kalau sudah terkena serangan yang mungkin bisa terlihat artinya di sini sudah banyak ya rontok, kita bisa melakukan spray menggunakan Kurakron ataupun Raiden, itu yang aku pakai ya, itu selepas maghrib. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga kita bisa melakukan fogging. Kalau fogging itu mungkin teman-teman bisa lihat lah di YouTube, apa itu fogging sih, fogging untuk tanaman. Mungkin di sini saya nggak mau menjelaskan lah ya, mungkin karena terlalu panjang nanti, dan juga mungkin sudah banyak yang ini berbicara tentang fogging tanaman. Kalau aku itu fogging menggunakan obatnya itu tetap sama, jadi pakai alat fogging ya, pokoknya teman-teman bisa beli di Shopee lah, itu harganya satu set mungkin sekitar 250, itu udah dapat gasnya sama alatnya itu. Untuk campurannya kalau aku 1 liter solar ya, 1 liter solar tak campur 10 ml Kurakron ya, jadikan irit. Itu untuk 1500 tanaman cukup lah untuk dosis segitu, karena memang kan dia diuapkan atau diasapkan lewat pembakaran, itu juga lumayan bagus, lumayan efisien, dia kan baunya juga lumayan bertahan lama pada tanaman. Pokoknya teman-teman ini aja lah, nonton tentang fogging itu bagaimana caranya kan, mungkin teman-teman bisa cari di YouTube, entah itu di YouTube ataupun di Google lah ya. Terus untuk yang ketiga mungkin ini sebenarnya sunnah sih kalau aku, biar lebih apa ya, nggak wajib, tapi kalau aku itu selalu ini ya, terpasang ya perangkap ini lur. Ini perangkap lalat buah, ini dari botol aqua bekas. Terus bawahnya ini ya, di bawah ini kasih lubang-lubang buat masuk lalat buah. Nanti kan dia, nah ini ada ini kapas-kapas tergantung, taruh itu kasih petroganol ya, petroganol atau petroganol, oh iya benar petroganol itu namanya, yang harganya 6.000 itu. Nah ini murah lur, harganya 6.000, mungkin hampir di setiap toko pertanian pasti ada. Nah kalau berbicara dari teori kan ada yang mengatakan sistem kerja dari perangkap ini ya, petroganol ini memancing lalat-lalat jantan untuk mendekat. Nah tapi kan lalat betina enggak. Terus jadi ini mungkin apa ya, gimana cara kerjanya, intinya mengurangi dari perkembangbiakan lah ya, soalnya kan yang dipancing dia lalat jantan, dia masuk ke sini nanti dia jatuh ke air, ini yang di bawah dia akan mati kan, berarti yang kita harus tanggulangi cuma tinggal lalat betinanya kan ya, lalat jantannya udah dipancing. Jadi mungkin dari segi penyepraian mungkin juga dapat apa ya, dapat mengurangi lah, istilahnya meringankan dari apa ya namanya, meringankan dari teman-teman dalam mencegahan inilah lalat buaya. Tapi yang perlu diketahui teman-teman ya, jangan sampai pasang perangkap lalat buah pada lokasi cabai ya, atau mungkin lokasi tanaman teman-teman,
karena dia kan sifatnya memancing. Takutnya sebelum dia masuk dia sudah hinggap ataupun menginfeksi tanaman cabai dari teman-teman petani semua ya. Kadang kan ada yang dipasang di tengah, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuma kalau aku tuh lebih percaya dipasang di luar lah. Makanya misal ini lokasi tanaman kita pasang mungkin di jarak 3 meter atau 5 meter di luar area tanaman kita ya. Ini perangkap lalat buah lur. Terus apa lagi ya? Ini lalat apa perangkapnya udah. Terus mungkin gini ya. Bentar lur, tak mikir lur. Ini aku soalnya agak bingung juga ini dalam menjelaskan. Soalnya kan memang ini hanya untuk vlog pertanian ya, untuk sekedar berbagi pengalaman. Jadi memang nggak pandai lah, nggak pandai dalam berbahasa. Mungkin mohon maaf ya. Apa lagi yang belum ya? Pencegahan udah ya, pencegahan, terus pengobatan, terus ini perangkap. Oh iya ya lur. Pokoknya ya intinya jangan sampai pasang ini di dalam ini ya, di dalam lokasi. Tapi nanti takutnya nanti malah ini apa? Memancing lalat buah masuk ke dalam. Karena kan dia memang kerjanya ini ya, memancing lalat buah untuk mendekat, lalu dia masuk ke dalam botol, nanti dia terjatuh ke air. Jadi sebaiknya dipasang di luar lokasi ya. Dan mungkin untuk video kali ini cukup dulu ya teman-teman ya. Dan mungkin terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat bertani, tetap semangat belajar. Karena kan memang dalam pertanian ini nggak harus apa ya, nggak harus punya pakem. Istilahnya gini, nggak harus memakai pakem, pakai obat ini, pakai obat ini, pakai obat ini. Itu kalau menurutku sih enggak ya. Itu perspektif aja lah ya. Apa namanya ya? Berdasarkan lingkungan lah, apa mungkin pengalaman. Kan kadang nggak tentu. Ada obat ini dipakai di sini kok manjur, tapi dipakai di lain daerah mungkin nggak manjur. Nah itu kan memang lain daerah, katanya kan ada istilah apa namanya, lain daerah lain apa itu bahasanya namanya. Pokoknya ya setiap daerah itu biasanya punya kecenderungan hama masing-masing ya. Jadi kita nggak punya pakem untuk harus menggunakan obatan ini, obat-obatan ini itu enggak. Ya mungkin teman-teman yang minat belajar mungkin ya belajar dari pengalaman sendiri aja, atau mungkin belajar dari teman-teman yang daerah sekitar. Mungkin itu aja dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Daripada banyak pembicaraan yang nggak berguna nanti ini kalau terlalu panjang, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.